caranya. Katanya Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Iya, dia adalah Bapa itu. Karena Bapa firman-Nya turun yang menjadi manusia. Dia turun mengosongkan diri. Allah Bapa ini mengosongkan diri turun menjadi manusia. Iya. Dan dikandung oleh Roh Kudus. Nah, proses itu Yesus, benerin Mbak, ini gampang loh. Yesus itu adalah. Ini juga gampang, cuma Bang Andi nggak ngerti apa yang saya bahas. Izin dulu ya Bang ya. Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Jadi Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus. Iya, makanya gitu. Digenapi kan gitu ya. Dalam Bapa di dalam aku. Iya. Nah, apakah anaknya Bunda Maria Bapa atau bukan? Iya, kalau dalam kapasitas manusia, putra tunggal Allah itu adalah anaknya Maria. Enggak, siapa nama anaknya Bunda Maria? Ya, Yesus Kristus. Yesus. Apakah Yesus adalah Bapa juga? Ya, Yesus itu udah Bapa sendiri. Ya, artinya anaknya Bunda Maria adalah Bapa juga. Ya, Bapa yang turun menjadi manusia. Ya udah. Kapasitasnya itu, dia mengosongkan diri tadi menjadi manusia. Iya, saya nggak minta mengosong. Putranya. Iya, anaknya Bunda Maria adalah Yesus. Yesus itu adalah Bapa juga. Bapa adalah Yesus. Anaknya Bunda Maria, Yesus Bapa, Bapa Yesus, gitu kan? Iya, dia Bapa ya sendiri. Udah. Karena dia dia turun prosesnya seperti manusia. Jadi Bunda Maria mengandung Bapa dan melahirkan Bapa. Yang menciptakan Bunda Maria. Ya, itu perkataanmu, narasimu, pemikiranmu. Tapi yang saya sampaikan dari tadi Pak Andi, bahwa kapasitas dia turun menjadi manusia. Gini, jangan tertawa kita. Artinya Pak Andi. Siapa yang tertawa? Bukan saya. Bukan saya yang tertawa. Artinya ini, Pak Andi tidak memahami apa yang saya jelaskan. Dia turun menjadi atau inkarnasi tadi ya. Sebagai manusia, makanya ditegaskan dalam Yohanes 1 bahwa firman itu turun menjadi manusia, ya. Maka tentunya bahwa proses kelahiran dia seperti manusia karena pengosongan diri menjadi manusia itu, tetapi Yesus itu adalah dia sendiri adalah Allah. Kalau saya mau garis lurus bahwa bagaimana Tuhan itu berjumpa dengan Abraham, Tuhan itu berjumpa dengan Kenapa Abraham dibawa-bawa kepanjangan ini? Gini, bukan mau biar kita bisa tahu. Barang sederhana kok bro, barang sederhana lu panjangin lo. Enggak, ya artinya kan gini, kita bisa cari tahu kan? Enggak usah cari tahu, kita udah tahu atas penjelasan Anda dari awal. Saya ulang nih. Iya, tapi penjelasan Anda dari awal, gantian. Penjelasan Anda dari awal, Yesus itu Bapa itu sendiri. Oke. Bapa yang menciptakan Adam. Yesus juga yang menciptakan Adam karena Bapa adalah Yesus. Kita ambil satu nama. Kita nggak usah bawa Yesus, Bapa saja karena Bapa itu adalah Yesus juga. Ya, Bapa yang menciptakan Adam, Bapa yang menciptakan Bunda Maria. Bunda Maria mengandung Bapa, Bunda Maria melahirkan Bapa, anak Bunda Maria adalah Bapa. Karena Bapa itu adalah Yesus itu sendiri. Sederhana toh? Ya betul, masuk akal itu. Sederhana kan? Ya, artinya kan itu pemikiran. Karena gini, konteksnya pemikiran. Pendapat Anda loh saya pakai. Loh, gini kan saya dari tadi Pak Andi harus memahami apa yang saya penjelasankan tadi, bahwa Bapa yang turun kapasitas sebagai manusia diproses dikandung mengosongkan diri menjadi manusia itu, dia turun seperti manusia, makanya dia proses dilahirkan. Dikandung oleh Maria, dikandung di dalam rahimnya Maria, tapi dikandung oleh Roh Kudus. Boleh nggak kita ulang lagi pendapat Anda dari awal ya supaya nggak muter. Pertama ya. Bukan ya, yang menciptakan. Saya jelaskan. Ya entar dulu. Yang menciptakan manusia Adam ini Yesus atau Bapa? Loh, Bapa itu sendiri yang turun menjadi manusia yang kita kenal sebagai Yesus. Saya nggak ngomongin. Selesai itu ya. Iya, artinya itu penjelasan saya. Ya, iya, oke. Gimana Bang Andi? Apa yang saya bilang itu kok nggak ngerti? Iya ngerti, artinya Bapa atau Yesus, Bapa dan Yesus yang menciptakan alam semesta karena Bapa dan Yesus sama. Jadi Yesus yang menciptakan Adam, betul? Atau Bapa yang menciptakan Adam, betul? Iya betul. Oke. Iya Bapak. Ya. Bapak juga yang menciptakan Bunda Maria, betul? Iya, Bapa yang menciptakan semua alam semesta dan isinya, manusia termasuk saya, termasuk Iya, udah itu doang. Iya. Yang dikandung Bunda Maria adalah Bapa juga.
Betul? Iya, Bapa yang turun menjadi manusia. Ingat itu, kita garis bawahin dulu. Iya. Bapa yang turun menjadi manusia yang dikandung oleh Maria. Saya belum melahirkan. Dikandungkan oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Ingat kita belum bicara lahirkan dalam kandungan dulu. Jangan langsung buru-buru. Dikandungi oleh Roh Kudus, dikandungi oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Itu konteks. Apakah yang dikandung Bunda Maria itulah yang menciptakan Bunda Maria? Iya, karena itu Bapak. Iya, udah iya. 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 Artinya, apakah anaknya Bunda Maria yang menciptakan alam semesta? Anaknya Bunda Maria sebagai manusia, oke, kita mengatakan dia adalah anaknya. Tetapi dia adalah sungguh Bapa itu. Kalau saya menyatakan yes, dia mencipta. Iya, dia cipta. Ya udah, artinya anaknya Bunda Maria adalah Bapa yang menciptakan Bunda Maria, betul? Iya, tentu. Ya udah, selesai. Iya. Dari tadi barang gampang kok diputar malu. Biar kita jelas. Gini, di sini kan 842 orang. Sehingga kapasitas saya berbicara di sini untuk menjelaskan apa pertanyaan Bang Andi, untuk saya menyatakan biar bahwa sesungguhnya bagaimana keilahan Yesus itu, Yesus yang dianggap oleh orang Kristen bahwa dia adalah Tuhan, penjelasannya kira-kira pendekatannya seperti itu sehingga orang bisa mengerti dia turun sebagai apa, kapasitasnya dia sebagai apa. Anda bertanya dia pencipta, ya dia pencipta karena dia ada di dalam Yohanes berkata bahwa dia sudah ada sebelum nabi-nabi, dia sudah ada sebelum gunung-gunung ditanam, itu sudah dinubuatkan. Jadi kalau itu tidak salah kan saya bisa menjelaskan. Iya, artinya kesimpulannya Bunda Maria mengandung Bunda Maria mengandung yang menciptakan Bunda Maria, kemudian Bunda Maria melahirkan yang menciptakan Bunda Maria. Tidak mengerti. Tadi sudah iya kan loh. Bang Andi, tadi saya garis bawah beberapa kali saya mengulangi bahwa dia turun menjadi manusia. Kapasitasnya dia menjadi manusia, diproses seperti manusia karena dia mengosongkan diri. Dia turun tapi dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Prosesnya berbeda dengan manusia-manusia yang lain. Iya, anaknya Bunda Maria, dengerin dulu bro. Anaknya Bunda Maria, dengerin. Apakah anaknya Bunda Maria itu yang menciptakan alam semesta? Iya, sudah dijawab tadi Bang. Iya. Iya udah. Iya kalau udah iya udah. Kenapa dijelasin lagi? Saya menjelaskan itu sesuai dengan kapasitas masing-masing. Iya udah, berarti kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah anaknya Bunda Maria adalah yang menciptakan Bunda Maria, yaitu Bapak. Betul? Iya, karena Bapak turun. Ya udah iya. Bapak yang turun menjadi gini, Bapak yang turun prosesnya, Bapak yang turun menjadi sesungguhnya alam semesta dan Maria atau siapapun itu adalah ciptaan Bapa. Tapi maksudnya kita bisa mengenal Bapa itu sendiri melalui Putra Tunggal Tuhan Yesus Kristus yang turun, dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Jadi kalau misalnya Bang Andi tidak menerima ini, tapi orang Kristen menerima ini. Jika Bang Andi tetap menolak, kita masuk di dalam baris. Bro Franky, saya tidak pernah. Bro Franky, saya tidak pernernah menolak argumentasi Anda loh. Saya cuma ingin klarifikasi aja, diulang tapi kembali. Bola balik maksudnya, makanya kita masuk ke apa? Gantian dulu bicaranya, gantian lah. Iya, silakan. Jadi menurut Pak Franky dan teman-teman Kristen di sini, Yesus itu adalah Bapa itu sendiri yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan manusia. Itu juga lah pencipta ini, Yesus atau Bapa dikandung Bunda Maria. Kemudian Bunda Maria melahirkan sang pencipta tadi namanya Yesus atau Bapa. Jadi anaknya Bunda Maria adalah pencipta alam semesta. Deal. Silakan gilirannya Pak Kristen original lagi. Menurut Anda, apakah ini memenuhi struktur Kalpanax atau Bodrex atau seperti apa? Silakan Pak Christian original. Wah, pemikiran seperti ini saya rasa ya sangat bisa Tuhan itu Bapa itu lahir di dalam kandung Maria itu kan tidak ada itu ya. Nggak tahu ini ajaran dari mana, saya juga nggak ngerti ya. Jadi Tuhan itu diolok-olok loh. Nanti bahkan mengatakan Bapak itu menete. Pasti begitu. Bapak itu mempunyai kelamin. Kan begitu kalau konsekuensi bahwa Yesus itu adalah Bapak itu sendiri.
akan diolok-olokin ya. Nggak tahu ajaran ini ajaran dari siapa ya. Aku juga kok Apa-apa ada bang, begini ya. itu bagi orang yang tidak percaya bang. Iya. Bukan Dan gini saya Bang, tanya ya, bukan kau Kristen original. Bukan begitu Mas. Gini Bang ya. Kita lihat dari kejadian, kita lihat dari kejadian ya. Bagaimana kamu bilang Allah itu punya kelamin, Allah itu seperti manusia, bisa pergi ke toilet dan sebagainya. Karena turun dia menjadi manusia, ingat itu ya. Nah, kalau kita baca di kejadian bagaimana? Manusia diciptakan serupa dengan Allah, berarti sesuai dengan gambar Allah. Gambar Allah itu serupa dengan manusia, berarti manusia keutuhannya seperti itu. Nah, Dia turun menjadi manusia. Gini loh, dia turun menjadi. Kalau kita coba baca di kejadian, manusia dicipta serupa dengan Allah. Artinya sesuai dengan gambar Allah kan. gambar Allah Makanya kan? dia akan turun menjadi manusia. Kalau misalnya Apakah gambar Allah dia itu punya sama dengan Allah kan? Tidak juga. Iya, gambar Kejadian Allah 1 ayat 26. terus Di mana kok tertulis gambar Allah itu Allah juga? Cobalah. Jangan berbicara aduh. Loh, Abang Tertulis di mana? pengertian serupa dengan Allah, gambar Allah itu gimana? Gambar itu artinya apa? Image kan? Gambar itu apa artinya? Image. Artinya itu kita ya, itu tentang sifat Allah. Bukan sifat, sama. Sifat kok gambar? Sifat itu berbeda. Gambarnya sesungguhnya itu adalah image Allah itu sendiri. Gambar masa sifatnya? Mas, menurut Anda gambar itu artinya berfisik ya? Betul ya? Ya karena gini loh. Gini, Allah menciptakan manusia serupa dengan dia, sesuai dengan gambar dia. Jadi Bapa yang ada di surga serupa dengan Yesus yang mempunyai bulu hidung gitu. Loh, artinya dia gambarnya itu yang dia ciptakan manusia. Tidak ada masalah kalau kita mengatakan bahwa Yesus Bapa itu sendiri yang dia seperti manusia. Kita emang kamu bisa berjumpa dengan karena Abraham berjumpa. Gini, dengar, Abraham berjumpa dengan Allah. Abraham berjumpa dengan Allah. Apakah kamu Bapak baca ada 3 orang yang berjumpa dengan Allah. Iya. Ada 3 orang, salah satunya dia adalah Allah. Nanti saya ke sana kamu bingung. Baik-baik. Saya tahu, nanti saya baca bingung lagi. Gini aja ya, apakah Bapak di surga itu punya hidung? Ya kalau kita lihat dari kejadian, dari bacaan-bacaan yang ada, kita nyatakan bahwa dia seperti manusia itu. Seperti manusia atau dia manusia Bapak di surga itu? Dia manusia, dia seperti manusia. Oh, dia manusia gambarnya juga. Gini, jangan gini. Dia gini, saya dari tadi kita kok gini Bang Andi, jangan terlalu menggiring ke sana kemari. Jadi ini argumentasi Anda loh. Edukasi orang. Ya, ini argumentasi Anda sendiri loh. Ini Bang Andi. Ya, saya ngerti sekali Bang Andi mau giring saya kemana dan kemana. Tapi saya berbicara sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Allah menciptakan manusia serupa atau segambar dengan dia. Artinya wujudnya dia ini, kita ini seperti dia. Oh iya, artinya Allah Bapa di surga menurut kamu sama dengan kita, punya kaki, punya hidung gitu ya. Loh, dia punya kuasa. Bukan kuasa, ini oknum gitu loh. Emang abang gini, abang mau jadikan Allah sebagai apa? Allah sebagai zat, Allah sebagai unsur, Allah sebagai yang tidak terlihat. Itu tidak ada masalah. Sebagai seorang kekristenan dia mengakui sesuai dengan Alkitab. Allah menciptakan manusia serupa dengan gambarnya dia. Saya nyatakan Allah seperti manusia. Dia gambarnya seperti manusia. Kalau misalnya dia turun menjadi manusia yang kita lihat, Yesus Kristus adalah sebagai Tuhan itu, dia turun. Bagaimana dengan di Bilangan 22:39 kalau nggak salah, Allah itu bukan manusia. Bagaimana itu? Ya itu konteksnya berbeda mungkin. Berbeda lagi. Coba baca berbeda lagi. Bilangan 22:39 kalau nggak salah itu ya. Hosea 11 ayat 9 juga. Aduh, abang ini kok begitu? 39 atau 29 ya, lupa saya. Sebentar ya, saya baca dulu ya. Bukan 11 ayat 9. Apa Allah bukan manusia? Bilangan apa berapa? Dari itu. Itu kan pemikiran penulis-penulis yang menuliskan tentang hal itu. Oke. Hosea menuliskan dengan hal bilangan sebentar. Bilangan 23 nomor 19. Sorry tadi saya salah ya. Saya bacain ya. Bilangan berapa? Bilangan 23 nomor 19. 23 19. Saya buka Alkitab juga. Bilangan 23:19.
Jadi saya tarik ucapan saya itu bukan ya, yang tadi saya salah. Ini saya betulkan. Bilangan 23:19. Allah bukan manusia. Oke. Gampang itu dia tolak ayat itu. Lalu diucapkanlah saja, maka Bilangan langsung dan dengarlah pasukan telinga. Bilangan langsung aja 20 anak Syibor. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Allah bukan manusia, bro. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Maksudnya apa ini sehingga ia berdusta? Ya nggak tahu. Yang jelas intinya adalah Allah bukan manusia. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Allah bukan manusia karena manusia itu pembohong, penipu. Allah itu tidak seperti begitu. Ya, jadi kalau Allah bukan manusia, kenapa Anda mengatakan Allah itu sama dengan gambarnya dengan manusia? Ya karena di dalam kejadian alam, karena gini Bang, abang memaksakan bahwa Allah itu seperti manusia, makanya bukan saya, Anda yang paksakan. Bukan, Anda kan tadi mengatakan bahwa Allah punya kelamin, Allah punya ini. Ya, kita tarik garis lurus bahwa gimana Abraham bertemu dengan Allah, dia turun serupa dengan manusia, berjumpa. Anda mau bahas itu? Itu kan artinya dia berbicara dengan Abraham. Anda mau bahas dalam wujud kitab manusia. Anda mau bahas kitab orang. Kok bahas kitab orang? Anda mau bahas itu? Dalam kejadian. Anda kuasa itu. Loh, itu kan tertulis di sana. Kalau saya mau tanya, apa yang tertulis di itu sana? Itu ada 3. Itu di Kejadian 18 nomor 1 sampai 25 ya. Ya, Tuhan saya baca ya. Ini kalau Anda mau baca itu kita pakai data. Iya, boleh Kejadian. Ya, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon-pohon keramat tempat ibadah Nembre. Pada waktu itu hari sangat panas dan Abraham sedang duduk di pintu kemahnya. Ketika ia mengangkat kepalanya, ia melihat 3 orang. Pertanyaannya, yang mana yang Tuhan di antara 3 orang itu? Baca terus ada kesamaan. Coba kita baca 18. Coba dari tadi saya lupa. 18 baca. Tadi berapa? Ya. Jadi Tuhan udah bolak-balik ya, dari turun ke bumi, naik lagi, turun lagi. Bolak-balik ya. Itulah Allah. Ukuran manusia berbeda dengan ukuran Allah. Allah datang dengan bentuk apapun. Ini kan maha kuasa, Bang. Iya. Apa sih yang kita ukur? Ya udah sekarang. Kita ukur dari mana? Kita ukur dari mana? Gini loh Bang. Gini Bang Handi, saya mau kasih satu lagi. Ada satu firman mengatakan bahwa begini. Pindah topik lagi. Gak usah pindah topik ini aja. Ini masih di sini. Kejadian 18. Kita bahas apapun. Tidak ada satu hasta pun yang kurang dan tidak ada satu hasta pun tambah. Pindah lagi ke topik Kejadian 18 1 sampai 25 kita bahas. Karena Anda mau ke sini tadi. Oke, saya baca lagi. Coba baca. Pada waktu itu hari sangat panas dan Abraham sedang duduk di pintu kemahnya. Ketika ia mengangkat kepalanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Abraham segera berlari hendak menyambut mereka. 18 1 sampai 18 sampai 18 sampai baca gua 6 kali gua sebut. 18. Ntar biar saya bisa 18 ayat 1 sampai 25 sampai 16 boleh, 25 boleh. Gitu loh. Mestinya lo langsung kalau gua baca ini connect di kepala Anda itu kalau sering baca Bible connect langsung gitu loh. Ya nggak usah ini apa gitu loh. Jadi kita harus buka Bang karena kita bukan ahli kitab. Anda mau membahas di sini nanti juga ribet nih jadinya nih kalau di sini nih. Bukan saya ngerti. Ya. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon-pohon keramat tempat ibadat di Mamre. Pada waktu itu hari sangat panas dan Abraham sedang duduk di pintu kemahnya. Ketika ia mengangkat kepalanya, ia melihat 3 orang di depannya. Pertanyaan nih, ini dulu sampai sini dulu ya. Yang menampakkan diri kepada Abraham itu Tuhan atau orang? Ya Tuhan, dari kata awal kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Sedangkan ia duduk di pintu kemahnya, ya. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Kan dari awal abang kan baca kemudian Tuhan dalam huruf besar
ya, menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Iya, pertanyaannya yang menampakkan, ya udah langsung aja Bang, yang menampakkan sedang diri. ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Udah Ketika saya ia baca. mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Ya, stop dulu sampai di sini. Pertanyaannya, yang menampakkan diri kepada Abraham, manusia, orang, atau Tuhan? Yaitu Tuhan sendiri. Jadi Tuhanmu pernah berbentuk orang. Loh kan gitu kan. Dia menjelma Bang, astaga. Loh kan dia makanya tak bilang dia turun berupa manusia. Baik. Apa salahnya? Kalau turun berupa Allah, dunia hancur lah. Oke, baik. Di antara ketiga orang itu yang mana yang Tuhan? Nah, itu kita baca dulu. Ya, baca coba. Yang di tengah kah, yang di kiri kah, yang di kanan kah gitu? Sesudah 3 orang. dilihatnya Itulah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Buset. Itu dia. Sesudah dilihatnya mereka, ia berdiri dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Ini Abraham sujud ya. Iya. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapatkan kasih Tuanku, ya, Tuanku, janganlah kiranya lampui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya Tuan-tuan segera kembali. Ya, Tuan-tuan. Tuan-tuan apa Tuhan-tuhan? Tuhan apa Tuhan? Ya, itu dalam pernyataan itu kalau saya lihat di ini. Tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab Tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka kan? Berarti mereka ini adalah 3 orang ini kan? Perbuatlah seperti yang 3 orang kau katakan itu. 3 orang. Ya. Tuan-tuan ya. Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangannya. Lalu orang ini segera mengolahnya kemudian. Bisa nggak Anda? Kita kan semua udah paham isinya. Bisa nggak sih kita diskusikan saja, nggak usah membaca kan begitu. Anda kan udah paham, saya juga udah paham. Di sini bukan tempatnya membaca saja kan gitu. Nah sekarang di sini. Ya apakah dengerin dulu bro, gantian bicara. Apakah yang makan disuguhi diintip Abraham diintip Sarah dari kemah itu, apakah itu Yesus atau bukan? Ya kalau yang kita kenalkan di zamannya Yesus ya Yesus. Oke, berarti Yesus itu sudah 2 kali pernah turun tidak melalui rahim Bunda Maria, pernah turun ke dunia melalui rahim Bunda Maria. Ya, 2 kali dia turun ya. Kita bicarakan zaman yang kita kenal dia, yang kalau para nabi itu mengenal dia adalah Yahweh. Bukan Yesus. Bukan Yesus. Iya, artinya pengenalan mereka pada mulanya Abraham atau Musa mengatakan mereka itulah Yahweh itu, tetapi ketika Yesus Kristus turun, dia menyatakan dirinya dalam Immanuel, yaitu Yesus. Menurut Anda, di antara ketiga orang itu, apakah di situ ada Yesus? Iya, di situ Yesus bisa ada di situ karena ada 3 orang. Jangan bisa. Pertanyaan saya. Karena Tuhan bisa gini loh, Tuhan yang turun. Kita kasih logika. Kalau jangan berlogika, kita bicara langsung aja. Bentar. 3 orang itu bisa siapa namanya? Elia bisa juga. Di tengahnya itu yang seperti Yesus tunjukkan. Oke, saya dengerin dulu, Pak. Apakah di antara ketiga orang itu? Dengerin dulu. Apakah di antara ketiga orang menemui Abraham itu salah satunya adalah Yesus? Betul? Ya mungkin Bapak itu kan punya para malaikat. Dia mungkin Kamu kok nggak jawab? Kok nggak dijawab? Ya dia salah satunya adalah Yesus. Ya udah, salah satunya adalah Yesus. Yang mana yang Yesus di situ? Yang di tengah kah, yang kiri kah, yang kanan kah? Pasti kalau dikawal berarti dia di tengah Tuhan. Oke. Tuhan pasti dikawal. Jadi Yesus ada pengawalnya, gitu ya? Oh ada. Oke, baik. Ada pengawalnya. Iya udah.
yang dijamu makan Abraham adalah Yesus, betul? Iya betul, tentunya dia. Oke, baik. Oke, nggak apa-apa. Jadi Sarah pernah melihat Yesus. Ya kalau misalnya caranya ngintip, dia melihat pasti mungkin. Kok mungkin? Ya kalau dia melihat dari sana, dia turun menjadi 3 orang itu turun menjadi manusia kalau jika dia mengintip. Saya udah 47 kali setengah baca data ini. Itu ada Sarah melihat dan mengintip dari kemah. Sarah lagi membuat makanan di dalam. Jadi jadi menurut Anda Sarah pernah melihat Yesus? Ya bisa, karena Bisa. Kalau misalnya dia mengintip, karena dia mengintip kontesnya bahwa dia mengintip 3 orang itu bertemu dengan Abraham, berarti dia juga bisa melihat. Jadi Abraham pernah menjamu Yesus, Abraham pernah membasuh kaki Yesus, Abraham pernah memberikan makanan daging kepada Yesus, terus Sarah membuatkan roti kepada Yesus. Betul ya, Pak ya? Iya bisa. Hebat sekali ilmu Anda ini. Kalah daripada Yesus. Kok ilmu gini loh, kita baca dari konteks dari atas. Iya. Ngapain dari atas itu mengatakan demikian? Ya, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya. Ya udah kita sepakat. Kalau itu misalnya Yesus 3 orang itu adalah Tuhan dan bersama para malaikatnya, tidak ada masalah. Ya Tuhan udah. yang gini Bang Andi. Tuhan yang menampakkan diri ya kepada Musa atau di semak-semak itu berbentuk api. Emang apa yang Bang Andi katakan? Tuhan ya itu ke udah. api? Ya udah. Ini Ya nggak itu. dibahas itu. Saya ulang lagi ya. Iya makanya. Jangan Itu maksudnya diperlebar. konteks Dengarkan itu dulu. diperlebar, Bang. Dengarkan dulu ya. 3 orang itu di tengahnya adalah Yesus, kiri kanan adalah pengawal. Ya, para malaikat. Iya, dengerin dulu saya. Nggak tahu dia iya kan? Dengarkan Bang dulu. Andi, siapa yang nelpon saya nih? Ya, dengarkan dulu ya teman-teman ya. Menurut Pak Prengki, kejadian itu tadi di kejadian 18:1 sampai 25 itu yang turun itu adalah Yesus bersama pengawalnya. Abraham menyapa dia Yesus. Abraham mencuci kaki Yesus, membasuh. Abraham menyuguhkan makanan daging enak kepada Yesus. Sarah membuatkan roti mengintip dari kemah melihat Yesus. Hebat ya Yesus ya. 2 kali turun naik ke bumi dia itu Yesus ya, Pak Brengki ya. Begini Bang Andi. Kita berbicara tentang kealahan. Allah itu mau berbuat apapun dia kemahakuasaan. Iya. Loh, kira-kira Anda mau gini loh. Kita kan gini loh Bang Andi. Gini Bang Andi ini nggak ngerti. Abang Andi suruh bahas tentang kejadian 18:1 sampai 25. Tuhan Yesus yang kami kenal, Tuhan Yesus yang kami kenal. Pada zamannya ketika Yesus datang, dinyatakan di dunia dia sebagai Yesus, itu pada eranya dia. Kalau para nabi-nabinya mereka mengenali Tuhan sebagai Yahweh. Iya udah. Jadi kalau misalnya Yesus itu 2 kali tidak ada masalah. Iya tidak ada masalah buat Anda nggak? Siapa yang permasalahkan? Iya tapi Bang Andi mengatakan dia seperti tecelup turun naik saya 2 kali. Saya nggak pernah ngomong gitu ya. Artinya kan begitu. Saya nggak pernah ngomong begitu. Ya konteksnya Bang Andi kan larinya ke situ Bang Andi. Saya hanya mengiyakan Anda bahwa Yesus itu hebat. Kesempatan yang lain lagi. Ntar dulu ya. Yesus itu hebat. Pernah turun temu Abraham. Terus kemudian dia naik lagi. Benar, ini dengerin dulu, gantian dulu bicara. Yesus itu pernah turun dijamu oleh Abraham, dibuatkan roti oleh Sarah. Sarah melihat dia Yesus itu. Sesudah itu selesai misinya untuk membasmi Sodom Gomora. Yesus lagi itu naik lagi ke surga. Kemudian masuk lagi ke rahim Bunda Maria. Kemudian lahir lagi di Palungan di kota Daud. 2 kali loh dia Bang ya. Tuhan Anda ya. Itu pemahaman Bang Andi. Loh, kok pemahaman saya gimana sih Anda tadi yang ngomong begitu kok? Itu pemahamannya Bang Andi. Bang Andi kan yang sampaikan cerita begitu, berarti itu pemahaman Bang Andi. Kalau begitu saya ulang. Yang menemui Abraham Yesus atau bukan? Ini. Lu diam dulu. Pak Prengki, yang menemui Abraham Yesus atau bukan?
kok menemu Abraham Yesus atau bukan, gimana maksudnya? Yang tiga orang itu apakah di antara salah satunya adalah Yesus? Hanya Allah, Bang. Hah? Saya ulang. Allah Bapa bertemu dengan yang tadi kita kenal Tuhan, yang Tuhan. Saya ulang kembali, dengerin baik-baik pertanyaannya. Ya, Anda menggiring saya ke situ, dinyatakan dalam nama Yesus, ya saya bilang iya. Iya, artinya Yesus yang datang menemui Abraham, betul? Ya tidak salah, karena itu dinyatakan kalau maksudnya tadi saya bilang penjelasan saya bahwa di zamannya Yesus Tuhan menyatakan dirinya sebagai Yesus itu yang kita kenal. Tetapi di zaman Nabi dia mengatakan dia adalah Yahweh, akulah aku. Jadi artinya, itu tidak ada salah. Gitu. Saya ulang Anda kembali. Anda mau mengatakan bahwa Yesus turun yang kedua kali tidak ada masalah. Ya tidak ada masalah. Jadi manusia. Ya udah tidak ada masalah, artinya Yesus 2 kali turun ke bumi. Satu menemui Abraham, satu lewat rahim Bunda Maria. Betul apa betul? Iya, karena kembali. Iya udah. Gini, kalau iya udah dijawab iya. Kembalinya Tuhan itu untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Iya udah. Udah dijawab iya. Pesan itu tadi. Iya, udah dijawab iya. Yesus 2 kali turun, 1 kali ke Abraham, 1 kali lewat rahim Bunda Maria. Udah dijawab tadi kok. Kenapa sih dipersulit? Abang yang bilang itu. Loh, kok saya yang bilang? Prengki yang ngomong. Enggak, abang yang bilang. Saya ulang lagi, kalau bukan saya yang bilang, bukan ya. Prengki, yang menemui Abraham Yesus atau bukan? Ya, yang menemui Abraham Yesus itu bukan. Tuhan. Tuhan siapa namanya itu Tuhan? Yahweh itu sendiri. Kalau kita baca sesuai dengan konteks pada para nabi-nabi waktu itu. Jadi bukan Yesus kan? Berarti bukan Yesus. Yesus itu dinyatakan pada waktu dia turun pada zamannya dia yang kita kenal. Kalau kita kaitkan, kalau bilang itu Yesus, saya bilang Yesus. Iya Yesus sudah. Iya nggak salah kan? Iya deh nggak salah. Artinya Yesus 2 kali turun naik. Kok Yesus 2 kali turun naik? Itu abang yang bilang. Yesus datang. Yesus 2 kali. Ini bukan celup turun naik. Dengerin. Dia turun sebagai manusia itu, yang turun yang berjumpa dengan manusia, hidup itu dia mendamaikan manusia dengan Allah. Karena manusia hidup di dalam kedosaan. Makanya kembalilah fitrahnya itu, citra Allah itu. Muter lagi. Dengerin ya. Mana? Sekarang ini terakhir nih ya, jawab jujur. Yang menemui Abraham itu Yesus atau bukan? Apanya? Yang menemui Abraham di situ Yesus atau bukan? Yang lain diam. Bang Andi, saya berterima kasih Anda profesor. Tapi pertanyaanmu sangat orang kayak anak TK. Jadi ya, saya apa-apa. Gini Bang Andi. Pertanyaanmu yang tidak perlu dijawab. Karena pertanyaanmu hanya di sekitar itu. Kasihan. Ya, menurut tidak mau stop dulu ya. Stop. Gini, menurut pertanyaan gini gantian dong. Pertanyaan itu sangat saya iba sekali Bang Andi, karena Anda adalah orang yang akademis, orang yang hebat. Tetapi pertanyaan ini bolak-balik. Artinya penonton dari 922 orang ini mereka tertawa. What's the fucking doing? Jangan bahasa Inggris kayak gitu, berbahaya. Bukan gini. Saya juga bisa bahasa Inggris. Kita boleh. Maksudnya apa yang Bang Andi katakan itu sudah dijelaskan. Terus digiring ke sana kemarin, kan kasihan pertanyaan ini. Ya, stop, gantian bicara ya. Yesus bertemu dengan Abraham. Abraham berapa kali? Ini kayak kita dihakim. Kita gantian bicara ya. Gantian bicara ya. Tadi Anda mengatakan yang turun. Bang Andi, itu jangan gantian bicara ya. Anda diam dulu. Tadi Anda mengatakan, ini rekamannya ada, yang menemui Abraham itu adalah Tuhan. Oke. Salah satunya, gantian bicara dulu. Menurut pendapat Anda berdasarkan data yang ada di Kejadian 18 sampai 1 sampai 25, menurut Anda Prengki, yang menemui Abraham itu adalah Tuhan. Yang di tengah itu adalah Tuhan. Pengawalnya ada dan kiri dan kanan. Menurut Anda, yang Tuhan itu adalah Yesus. Gitu ya. Menemui Abraham. Artinya Abraham pernah ketemu Yesus. Sarah pernah menjamu Yesus. Sarah pernah melihat Yesus. Gitu ya. Nah, setelah selesai tugasnya ini, Tuhanmu yang namanya Yesus nih, dia kembali ke surga. Nah, setelah dia kembali ke surga, dia ingin menjadi manusia lagi. Dia masuk ke rahim Bunda Maria. Kemudian lahirlah dia di kota Daud.
Jadi 2 kali dia turun. Satu langsung Abraham menemui Abraham, satu melalui rahim Bunda Maria. Betul apa betul? Kali Betul. Bang. Salah atau benar itu? Betul sekali Bang. Ya betul sekali. Betul sekali. Ya udah selesai. Kenapa diputar dari tadi? Tidak ada yang mutar di sini. Temanmu yang protes, si Victor. Tidak ada. Si Victor yang Victor tidak protes. akan Tadi dia protes Protes, katanya. Bang. Tuhan dia ngomong. Ayo. Si Victor yang protes. Itu pendapatmu Handi, bukan Prengki. Ternyata sekarang Prengki udah tanda tangan bahwa Yesus 2 kali turun. Itu abang yang paksa untuk tanda tangan. Kok saya paksa? Enggak ada, Pak. Orang dia rela kok. Tinggal Oke, stempel nih, Pak. Sebentar dulu, Bang Andre. Bang Andre, sebentar dulu, Bang Andre. Saya Kan dia, menjelaskan sebentar dulu. Saya ngomong sama Bang Andre dulu. dong. Bang Andre, bentar dulu. Bang Andre, di sebelah kiri kan tempat beli baju tuh, kiri sana ada bikin stempel ya. Ya tolong bikin stempel, tanda tangannya di stempel hari ini ya. Perintah ini. Saya senang sekali dengan Oke, Bang abang Andi. ini. Bang Andi ini memang luar biasa. Dia benar kayak orang kayak jaksa. Dia Iya mutar-mutar si benar. Sambo. Jadi cocok. Mutar-mutar. Semoga dia besok jadi jaksa agung nanti di Indonesia. Ya jaksa agung. Saya berdoa Bang Andi semoga menjadi jaksa agung. Haleluya. Buset, Amin. saya mau jadi ketua RT aja nggak bisa, Bang. Enggak. Orang profesor pasti bisa. Nggak bisa, Saya Bang. yakin itu. Oke, Bang Oke. Andi. Terima Oke. kasih itu aja saya sanggah. Saya mau kerja dulu Bang Andi. Gue Karena pengen itu minum. saya- Tadi gue minum muncrat loh. Oke, saya jelaskan, saya tanggapi sedikit Bang Andi. Jadi artinya apa? Apa yang dikatakan, kenapa Abraham itu dia berjumpa dengan Tuhan? Karena dinyatakan dalam Yohanes bahwa Yesus sudah ada sebelum Abraham dilahirkan. Tentunya kalau misalnya Abraham berjumpa atau Ibrahim berjumpa dengan Yesus itu mutlak ya, dan dinyatakan di dalam Iya, iya. kejadian itu. Oke, nah Ya, sepanjang ya, ya. itu perjalanan Ya, ya. nanti dia kembali turun menjadi Ya, tadi ya. dibilang 2 kali turun menjadi karena Ya, 2. kehidupan manusia yang 2 kali Gini, turun. Oke, istilahnya gini, dia nyatakan diri, yang artinya kita tidak pernah mengenal Allah kita sendiri waktu itu, oke? Tapi tadi kan saya bilang ayat tadi. Tapi saya nggak pernah ngomong teh celup ya, lu yang ngomong ya, bukan gue ya. Bukan, maksudnya kan naik turun ini ya pada tidur kayak teh celup kayak gitu. Ya, Tapi lu yang ngomong bukan gua, lu yang ya ngomong. maksud, ya oke lah, tidak ada masalah. Ya umat Kristen jangan ditanggap itu tentang teh celup, karena naik Ya, turun ya, ya. itu saya mengatakan itu cuma. Habis ini lu Ji, jok-jok, lu terangin ya. nanti itu Ji, lu terangin nanti. Habis ini. Oke, Oke. jadi itu aja. Yang penting abang udah paham tentang apa yang saya katakan, Iya. bahwa bagaimana Abraham itu sudah dinyatakan Yohanes bahwa dia sudah Yesus Turun. itu sudah ada sebelum Abraham dilahirkan. Lu ngomong Jadi dong kalau turun dia 2 kali. Turun dia- 2 kali. Dengar dulu Bang. Jangan, Kalau dia jangan, berjumpa jangan. dengan Abraham, tentu saja. Karena Tuhan punya kuasa, apapun dia bisa lakukan. Hmm. Dia datang turun lagi yang kedua kali, misalnya abang bilang katakan turun melalui Turun 2 kali. Maria yang kedua kali ya, dan terus itu adalah proses bagaimana dia mendamaikan manusia dengan Allahnya. Jadi dia datang sebagai penebus itu. Jadi itu selesai dari penyebutan yang dimana para nabi-nabi mengatakan Tuhan itu adalah Yehova atau Yosua dan sebagainya. Tapi ketika datangnya dia menyatakan diri melalui Maria bahwa dia adalah Immanuel, dia adalah Yesus Kristus, Yesua itu sendiri sama saja. Jadi Oke. terima kasih Bang, Stop. saya mau kerja dulu karena istri udah protes karena logistik saya kurang. Iya iya, lu sih ngomong melulu dari tadi. Oke, thank you, Bang. Thank you, Jadi Bang Adi. Thank you semuanya. Jadi menurut Pak Prengki, Yesus itu turun 2 kali. 1 via tol, 1 via reguler. Tol artinya langsung ketemu Abraham. Reguler maksudnya lewat rahim Bunda Maria. Jadi 2 kali turun, 2 kali naik. Gitu. Prosesnya begini kan tadi masih saya ngomong bilang, katanya mau logistik. ya itu saya turun dulu. Saya turun. Ya, Bang Adi, thank you. Assalamualaikum. Host, thank you. Thank you, Semuanya. Oke. Thank you ya. Oke. Salam damai. Peace. Iyalah, salam damai kita. Kita